Halo semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan ada lebih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita capai. Di video sebelumnya, kita itu membahas teknik industri secara umum, beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan mengenai teknik industri. Nah, sekarang di video ini kita akan mulai sedikit terperinci, yaitu kita akan membahas teknik industri dari sisi perkuliahannya. Oke, di video sebelumnya kita kan sempat menyinggung kalau teknik industri itu juga mempelajari ilmu-ilmu dari jurusan lain. Tapi apa aja sih ilmunya? Ada beberapa mata kuliah yang mempelajari ilmu jurusan lain. Yang pertama ada ekotek. Ekotek itu bukan lagu. Ekotek itu ekonomi teknik. Dari namanya saja kita sudah tahu kan itu ilmu dari jurusan ekonomi. Kemudian ada manajemen. Manajemen itu ada beberapa, ada manajemen SDM, kemudian manajemen operasional dan lain-lain. Tergantung kaliannya di semester tersebut mengambil pilihan mata kuliah apa. Kemudian ada juga psikologi industri dan juga sistem manufaktur terintegrasi komputer yang sepertinya juga dipelajari oleh mahasiswa informatika. Dan juga beberapa mata kuliah lain yang saya juga mulai agak lupa lah ya. Nah, karena teknik industri ini juga ada sangkut pautnya dengan ilmu jurusan lain yang nggak selalu hitung-hitungan, jurusan teknik industri ini cocok buat kamu yang mau masuk ke jurusan teknik, tapi nggak pinter dalam hitung-hitungan. Loh, kok bisa gitu ya? Anak teknik tapi nggak terlalu hitung-hitungan. Kenapa ya? Ya tentu bisa dong. Coba kita kembali lagi ke definisi awal, di mana teknik industri itu mempelajari 5 unsur. Manusia, peralatan, mesin, energi, dan juga biaya. Nah, enggak semuanya kan harus dihitung. Sehingga teknik industri ini sangat ramah lingkungan. Buat kamu-kamu yang mau masuk teknik tapi enggak suka matematika. Termasuk saya. Terus nanti waktu tugas akhir skripsi yang dibahas apa? Yang dibahas itu ya tidak jauh dari 5 unsur tadi. Tapi akan ada sangkut pautnya dengan produktivitas dan juga optimasi. Kalau kita ngomongin skripsi, itu tuh udah jadi kayak momok bagi para mahasiswa semester akhir. Tugas akhir yang isinya penelitian dan harus didokumentasikan ke dalam tulisan yang terstruktur, terencana, tersusun, rapi, dan teramat sulit. Para mahasiswa juga harus dihadapkan dengan proses dokumentasi ke dalam tulisan yang juga tidak kalah sulit dan ribet. Tapi ya, namanya tugas akhir harus tetap dijalani dengan optimis. Walaupun tidak bisa dipungkiri memang susah ini tugas kan. Nah, di Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas Palembang itu kita akan mendapatkan satu mata kuliah yang juga sebagai syarat sebelum kita menjalani skripsi itu mata kuliah Komprof atau komunikasi profesional. Apa itu komunikasi profesional? Kalian pasti berpikir bahwa komunikasi profesional itu merupakan mata kuliah yang akan mengajarkan kita tentang public speaking, kemudian berkomunikasi atau bernegosiasi secara profesional dengan rekan bisnis. Tentu saja tidak. Bukan itu yang dipelajari ya. Komunikasi profesional ini mempelajari bagaimana cara kita mengkomunikasikan hasil penelitian ke dalam suatu tulisan yang profesional. Contohnya skripsi, jurnal, artikel. Menurutku mata kuliah ini tuh sangat-sangat membantu sebelum kita beranjak ke skripsi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita di mata kuliah ini sudah harus membuat skripsi kita sendiri dengan data yang diasumsikan. Susah sih, tapi membantu. Kalau judul skripsi kita di mata kuliah ini sudah diterima, kemungkinannya ketika kita benar-benar mengambil skripsi dengan judul tersebut bisa juga diterima oleh dosen pembimbing. Selain itu, kita bisa menggunakan isi dari bab 1 sampai bab 3 sebagai skripsi kita yang sebenarnya. Walaupun bab 4 hingga seterusnya harus diubah ya, karena datanya kan sebelumnya diasumsikan. Ya lumayan membantu lah ya, walaupun harus lebih berat di awal. Baiklah, sekian sharing 3 menit kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kritik, saran, atau komentar bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Luther Kevas, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Kayaknya udah lebih dari 3 menit deh. Nggak apa lah ya. Oh iya, closing YouTuber.